Akhir-akhir ini di berita, Asia Tenggara kembali dihebohkan dengan isu demokrasi. Dan permasalahan di salah satu negara Asia Tenggara ini, yaitu Myanmar, menjadi salah satu pembahasan di seluruh dunia, di mana dunia mempertanyakan keberadaan demokrasi di negara Myanmar yang terletak di benua Asia, tepatnya di dalam Asia Tenggara. Nah, sebagai salah satu negara anggota ASEAN atau Association of Southeast Asian Nations, Indonesia dan beberapa negara Asia Tenggara yang lainnya juga ikut prihatin terhadap hal yang terjadi di Myanmar sampai hari ini. Demo besar-besaran yang terjadi di Myanmar akhir-akhir ini disebabkan oleh kudeta yang dilakukan oleh pihak militer kepada pemerintahan resmi Myanmar yang sudah memenangi pemilu pada tanggal 8 November 2020 lalu. Presiden Myanmar, Win Myint, dan salah satu pemimpin politik terbesar di Myanmar yaitu Aung San Suu Kyi saat ini ditahan oleh pihak militer Myanmar. Panglima militer Myanmar, Min Aung Hlaing, mengatakan bahwa Myanmar dalam keadaan yang darurat. Pertanyaan yang ada di benak kita semua, kenapa hal ini bisa terjadi? Kenapa militer Myanmar dengan semena-mena menangkap presiden dan pemimpin partai politik terbesar di Myanmar? Untuk menjawab itu, kita harus memahami kondisi politik yang ada di Myanmar. Sebenarnya hal ini sudah dimulai sejak lama. Katakanlah pada tahun 1962, di mana terjadi kudeta politik yang sama, di mana akhirnya pihak militer memegang kontrol pemerintahan Myanmar sejak tahun 1962. Namun di tahun 1990, terjadi angin segar politik di Myanmar, di mana diadakan pemilu saat itu. Namun lagi-lagi ketika pihak Aung San Suu Kyi memenangkan pemilu pada tahun 1990 itu, militer Myanmar mengatakan bahwa hasil pemilu saat itu dipenuhi dengan kecurangan, sehingga sia-sia pemilu yang terjadi saat itu, dan tetaplah pihak militer yang memegang kontrol pemerintahan yang ada di Myanmar. Pada tahun 2011 dan 2015, angin demokrasi berhembus kembali di Myanmar. Namun, terjadi lagi seperti di tahun 1990, di mana pada tahun 2015, Partai Liga Nasional milik Aung San Suu Kyi kembali memenangkan pemilu. Pihak militer Myanmar ternyata tidak menyenangi hal tersebut. Dapat dibuktikan dengan akhirnya seperempat parlemen Myanmar ditentukan pilihannya oleh pihak militer Myanmar. Puncak krisis Myanmar akhirnya terjadi pada tanggal 8 November 2020 lalu, di mana Partai Liga Nasional milik Aung San Suu Kyi memenangkan 396 suara dari 476 kursi yang tersedia. Pihak junta militer Myanmar lagi-lagi menganggap bahwa pihak Aung San Suu Kyi curang dalam pemilu tersebut. Hingga puncaknya pada 1 Februari 2021 lalu, junta militer Myanmar menahan Presiden Myanmar dan juga pemimpin partai politik terbesar yang ada di Myanmar. Hal ini tentu saja memancing kemarahan pihak masyarakat. Rakyat Myanmar turun bersama-sama beramai-ramai ke jalan untuk melakukan demo terhadap pihak junta militer Myanmar. Dan tentu saja pihak militer Myanmar berusaha meredam pemberontakan yang dilakukan oleh masyarakat Myanmar. Mereka takut rakyat Myanmar akan lebih terorganisir. Seluruh dunia pada saat ini bersedih melihat kondisi Myanmar yang masih jauh dari kata demokrasi tersebut. Sudah dicoba beberapa kali, namun tetap saja pihak militer Myanmar ikut campur. Sampai sejauh ini sudah 50 orang warga Myanmar meninggal dunia akibat krisis yang terjadi saat ini. Negara-negara yang tergabung dalam PBB semuanya sekarang memperhatikan Myanmar dan berkabung dengan keadaan Myanmar sekarang. Ketika hampir seluruh kawasan dunia mengalami demokrasi, namun Myanmar masih dipengaruhi corak lama, yaitu di mana suara rakyat masih dikontrol oleh kekuatan militer. Nah, kita lihat saja terus perkembangan bagaimana selanjutnya yang ada di Myanmar. Semoga keadilan dapat ditegakkan di Myanmar. Terima kasih dan sampai jumpa.